Shalom teman-teman, untuk ibadah Yud kali ini kita ada persembahan. Untuk persembahan bisa dikirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Nah, terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini kita akan memulai ibadah Yud kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk berfokus sama Tuhan. Mari mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan beri. Dan biar hari ini kita mau datang dengan hati yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat pujian diam di hadirat-Mu. Katakan penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan hati-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita angkat pujiannya dari awal. Katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, Tuhan. Dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
hadirat-Mu. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Kami mau bersyukur menyembah-Mu. Dan ku bersyukur menyembah. Mari penuhi kami dengan kasih-Mu. Karena kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Benar Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Karena hari ini kami mau diam di hadirat Tuhan. Biar ibadah pada hari ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Ampunin kami dari segala kesalahan kami, dari setiap dosa-dosa kami, supaya hari ini kami dilayakkan untuk mendatangi Engkau, mendatangi bait suci-Mu. Kami mau mulai ibadah kami, biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu, di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Nah teman-teman, aku yakin banget kalian di rumah pasti masih suka cita untuk memuji Tuhan. Iya gak Stan? Iya benar banget. Pastinya dong. Nah kita masih mau memuji Tuhan, teman-teman boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian hanya di dalam namanya. Karena hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu.
di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Puji Tuhan, hanya di dalam namanya ada kemenangan. Nah teman-teman, aku yakin banget kalian di rumah pasti masih sukacita banget. Aku gak bisa tanyain kalian kayak waktu kita ibadah di tempat ini, tapi aku yakin banget sukacita kalian penuh di tempat masing-masing. Bener gak Stan? Bener banget. Pastinya dong. Nah kita udah katakan hanya di dalam namanya ada kemenangan. Sekarang kita masih mau memuji nama Tuhan, jadi teman-teman jangan dulu duduk, masih tetap bangkit berdiri. Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu lagi yang berjudul Bersorak-sorai. Kita percaya kalau Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan. Parang pam 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 parang. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Sama-sama katakan Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, dia perlindungan dan pengharapan. katakan Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita,
mendengarkan doa-doa syafaat kita yang akan dilayani oleh Kak Melvi. Sebelumnya kita mau angkat pujian Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi setiap kami, Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh melewati hari demi hari itu semua karena anugerah Tuhan.
Dan Tuhan, saat ini kami datang kepadamu mau bersyafaat, biarlah Tuhan kami mohon ampun akan salah dan dosa kami, layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa, sehingga doa-doa kami ini Tuhan dapat dijawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk situasi bangsa kami ini Tuhan. Dalam saat ini penerapan new normal, mari Tuhan menolong supaya setiap masyarakat boleh taat anjuran dan juga protokol kesehatan dari pemerintah Tuhan. Dan juga kami secara pribadi dapat melakukan kenormalan baru ini Tuhan dalam hidup kami, supaya kami hidup sehat, bersih, dan juga menjaga kesehatan kami dan juga keluarga kami Tuhan. Hamba juga berdoa untuk teman-teman pemuda di tempat ini, biarlah Tuhan mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan juga perkuliahan, dalam studi juga Tuhan berkati mereka semua. Hamba juga berdoa mereka yang mencari pasangan hidup juga Tuhan berikan pasangan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di bulan ini juga Tuhan berkati, baik ada Glenn, ada saudara Glenn, ada Michael, ada Yosua, dan juga ada Tria. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam usia mereka yang muda ini, biarlah mereka terus hidup di dalam Tuhan, terus memuliakan Tuhan. Berkati mereka dalam kesehatan, pekerjaan, dan juga pelayanan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, Sarkus untuk pemuda dan remaja. Biarlah semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan terus hidup di dalam Tuhan dan juga memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus sama Tuhan. Mari minta Tuhan untuk berikan hati sebagai hamba untuk mau mendengarkan tentang kebaikan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Mari minta Tuhan untuk memulihkan hati kita terlebih dahulu, supaya hati kita dapat dibentuk menurut kebenaran firman yang akan dibagikan sebentar lagi. Ubahkan hati kami Tuhan menjadi seperti hati-Mu. Ubah hati kami menjadi kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, supaya firman yang akan dibagikan gak sia-sia. Pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan hati kami. Bentuklah hati kami Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu melingkupi kami. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu.
katakan pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan Hatiku dengan kasih. hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah Tuhan. Bentuklah, bentuklah Hatiku jadi seperti hatiku jadi seperti-Mu. kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari katakan ubah hatiku seperti hati-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan aku, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan aku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam perundungan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena saat ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon hikmat dan pimpinan Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dan juga dimampukan oleh Roh Kudus melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba yang terbatas ini, biarlah Tuhan pakai bibir mulut hamba supaya dapat menyampaikan kebenaran-Mu dengan baik. Ini doa dan permohonan hamba, biarlah Roh Kudus menolong kami dari awal pertengahan pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Sangat bersyukur sekali pada hari ini kita bisa berkumpul lagi, kita bisa beribadah lewat online. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya walaupun kita tahu situasi saat ini adalah situasi yang cukup atau tidak mengenakan bagi kita, tapi kita tetap bersuka cita karena dalam kehidupan kita terus merasakan Tuhan itu baik. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman pasti sudah membaca firman Tuhan ini ya, atau sudah sering mendengar khotbah-khotbah tentang ayat ini atau pasal ini. Ya, di mana ceritanya perkelahian Daud dengan Goliat. Ya. Kalau saya tidak membahas semua teks ini, tetapi ada beberapa teks saja yang saya ambil. Ya. Misalnya saya fokusnya kepada ayat 8. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ya, 1 Samuel pasal 17 ayat 48. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang ini adalah masa-masa yang sukar. Karena itu kita harus memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan, hambatan, kesulitan, dan musuh-musuh yang menghadang kita. Tidak perlu kecut dan tawar hati, sebab ada jaminan penyertaan dari Tuhan bagi kita. Yang harus selalu kita ingat adalah bahwa tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Kita harus punya tekad dan keberanian untuk berperang melawan musuh. Itulah awal dari sebuah kemenangan. Banyak orang memiliki impian besar dan berkemenangan dalam hidupnya. Tetapi mereka tak mau membayar harga. Mereka tak mau menyalipkan kedagingan mereka. Mereka takut berperang melawan musuh, takut menghadapi tantangan. Karena itu hidupnya begitu-begitu saja. Dan kehidupan rohaninya pun jalan di tempat, tetap saja kerdil. Ini adalah gambaran kehidupan kita setiap hari. Kita kadang-kadang pinginnya sukses, tapi tidak mau menjalani prosesnya. Kita ingin berhasil, tapi tidak mau memulai sesuatu. Ada banyak tantangan di luar sana. Sebagai anak-anak Tuhan kita diperingatkan melalui Tuhan hari ini. Daud ketika orang-orang Israel takut dan gentar menghadapi Goliat, ia justru memilih untuk berlari ke barisan musuh. Di ayat 8 di sana 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Mengapa Daud punya keberanian untuk maju bertempur, sementara barisan Israel memilih kabur?
Karena ia tahu bahwa ada Tuhan yang serta. Engkau datangi aku dengan pedang dan lembing, tetapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu di ayat 45, saudara. Kalau tidak maju berperang, tidak akan pernah ada kemenangan. Karena itu Daud tak mau terprovokasi oleh perkataan musuh yang melemahkan. Ya, kita lihat Goliat meremehkan dia. Bahkan juga Saul juga berpikir seperti itu. Di ayat 33 di pasal 16 dikatakan apa? Ya, pasal 17 dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Banyak orang yang meremehkan kita, seolah-olah kita tidak mampu menghadapinya. Ada banyak orang menganggap remeh, ada banyak orang yang tidak mensupport kita, tidak mendukung kita. Itulah kenyataannya. Tapi Daud tetap komitmen, tetap tekad berperang. Karena apa? Karena dia yakin bahwa Tuhan semesta alam menyertai dia. Kalau kita tidak maju berperang, kita tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Karena itu Daud tak mau terprovokasi oleh perkataan musuh yang melemahkan, atau bahkan Saul, bahkan juga saudara-saudaranya Saul. Jadi kemenangan hanya akan terjadi jika kita mau bergerak maju dan masuk ke dalam medan peperangan. Berani keluar dari zona nyaman, kalahkan ketakutan dan hadapi lawan. Saudara-saudara, inilah cara yang terbaik. Kalau saudara mau memperoleh kemenangan, saudara harus terjun langsung ke dalam medan perang. Saudara harus berani keluar dari zona nyaman saudara. Kalau saudara mau berhasil, saudara mau sukses, saudara mau menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Kalahkan ketakutan itu dan hadapi semua kecemasan-kecemasan yang ada dalam hidup kita. Saudara, keberanian Daud menemui Goliat atau raksasa Filistin itu bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar. Dia berani maju menghadapi Goliat itu bukan karena dia nekat atau tanpa dasar, tapi dilandasi oleh imannya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Di ayat 37. Hal itu yang mendorong Daud untuk maju berperang menghadapi Goliat. Goliat itu artinya pemenggal kepala. Kalau kita tidak memiliki keberanian untuk maju menghadapi lawan, untuk menghadapi situasi tantangan yang kita hadapi saat ini, maka Goliat atau raksasa persoalan lah yang akan memenggal atau akan mematahkan segala kerinduan dan impian kita. Ingat saudara, iman selalu bekerja sama dengan perbuatan. Saudara ngapain cuma percaya doang, tapi kalau saudara tidak buktikan dalam perbuatan. Iman yang sempurna adalah iman yang bersinergi dengan perbuatan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, banyak orang beriman. Dia percaya, tapi dia tidak mau melakukannya. Banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi tidak mau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Kita lihat Daud. Daud berani menghadapi tantangan yang luar biasa. Kenapa dia begitu? Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia kenal itu adalah Allah yang menyertai dia. Begitu juga dengan kita. Kita bisa menghadapi persoalan ini. Kita bisa menang. Kita bisa berhasil. Kita bisa mencapai garis akhir
atau garis finish. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Kalau saudara memfokuskan diri, memfokuskan pandangan atau mengarahkan pandangan saudara kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti menolong saudara. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita memiliki sikap seperti Daud yang berani keluar dari zona nyaman ketika Allahnya dipermalukan, ketika Allahnya dihina, ketika dia menghadapi tantangan yang berat dari orang Filistin, bahkan dirinya pun diremehkan oleh Raja Saul dan juga kakaknya. Tapi dia tidak hiraukan itu karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Demikian juga dengan kita. Saya percaya Tuhan juga menyertai kita. Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, banyak orang menyepelekan kita, banyak orang meremehkan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan Allah kita beserta dengan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, Yakobus mengatakan, mengingatkan kepada kita, iman selalu bekerja sama dengan perbuatan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 22. Saudara, tindakan yang didasarkan kepada iman yang benar menghasilkan kemenangan. Percayalah saudara, setiap tindakan yang didasarkan pada iman yang benar menghasilkan kemenangan. So, dengan Tuhan saudara mampu, dengan Tuhan saudara berhasil. Ya, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Saudara siap masuk menghadapi situasi-situasi yang sulit saat ini. Dan ketika saudara keluar dari situasi-situasi yang sulit ini, itu semua karena Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dan mulai hari ini, ingatlah akan selalu akan Tuhan. Terus pandang kepada Dia, terus fokus kepada Dia, cari Dia. Maka saudara akan menemukan Dia dan saudara akan diberkati oleh Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, di mana kami boleh belajar dari sikap Daud yang siap keluar dari zona nyaman, yang tidak takut dengan tantangan, tapi dia menjadi pemuda yang luar biasa, yang menghadapi setiap tantangan dengan iman dan penyertaan Tuhan Allah sendiri. Dia menyadari bahwa dia bisa menghadapi Goliat. Itu semua karena Tuhan. Dan juga demikian dengan kita. Ada banyak Goliat-Goliat di luar sana. Ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi ketika kita bersandar, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon terus Tuhan menyertai kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Biarlah Tuhan memegang kami dengan tangan kananmu yang kuat ya Bapak. Supaya kami melangkah dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Buatlah kami berhasil dalam studi kami. Buatlah kami berhasil dalam pekerjaan kami. Dan juga masa depan kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah dari penghujung ibadah kita pada hari ini. Mengucap syukur buat firman yang sudah diberitakan. Biar kiranya kita boleh semakin menyadari bahwa kemenangan-kemenangan yang kita peroleh itu nggak kita dapetin tanpa peperangan. Dan peperangan itu tanpa mengikut sertakan Tuhan juga nggak ada artinya. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian Lord I Give You My Heart. Mari berikan seluruh hati dan jiwa kita hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Mari katakan kalau ini adalah kerinduan kami yang terdalam untuk memberikan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian Lord I Give You My Heart. This is my desire,
give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I'll give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Have your way in me. Lord, have your way in me. Have your way in me. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau sudah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan apa yang Engkau sampaikan, apa yang Engkau firmankan pada kami pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah Roh Kudus sendiri menolong kami, memampukan kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon berkat daripada Tuhan sebelum kami pulang. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya daripada Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama
selama-lamanya. Amin.